Persoalan minyak goreng di Republik ini tak kunjung teratasi. Minyak goreng curah yang disubsidi pemerintah jumlahnya terbatas dan langka di pasaran. Belum lagi harganya dijual di atas ketentuan harga pemerintah. Kondisi ini membuat masyarakat menanggung beban. Segenap upaya yang ditempuh pemerintah dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan minyak goreng. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Martin Manurung. Selamat sore, Bang Martin. Selamat sore, Mbak Nana. Dan seharusnya kita juga bersama dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan. Tapi tampaknya Pak Oke masih mengikuti rapat dengar pendapat di DPR, jadi tidak bisa bergabung. Saya ke mitra kerjanya saja, ke DPR aja dulu. Bang Martin, ini kalau misalnya kita lihat ya, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk mematok harga minyak goreng curah, kemudian melepas minyak goreng kemasan premium dengan harga kemasan di pasaran begitu ya. Tapi ternyata masih tetap langka dan juga mahal. Dan harganya itu masih di atas kebijakan dari ketentuan harga pemerintah. Nah, sebagai mitra kerjanya Kemendak, apakah kemudian DPR menilai kebijakan yang diambil Kemendak ini belum cukup untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng? Ya, itu yang kemarin sudah kita ingatkan ya Mbak Nana, bahwa itu harus segera disusun aturan pelaksanaannya. Karena minyak goreng curah itu kan disubsidi dari dana BPD PKS. Nah, yang kami dengar dari pengusaha maupun dari distributor masukannya adalah peraturan pelaksanaannya itu belum artinya cukup ya. Sehingga akhirnya baik BPD PKS maupun pengusaha dan distributor itu masih ragu-ragu dalam pelaksanaannya. Ini kan kalau dana BPD PKS itu kan artinya nanti juga akan diaudit oleh BPK ya. Jadi kalau tidak dibuat aturan pelaksanaan yang jelas ya akhirnya para pihak ini juga ragu-ragu dalam pelaksanaannya. Nah, kedua yang juga kami soroti dalam rapat kerja hari ini barusan saja rapat dengar pendapat ya. Juga harus dilihat juga penyelesaian masalah minyak goreng ini juga harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Jadi kemarin hasil ratas itu kan menggariskan bahwa HET dan DMO, DPO itu semua dicabut, lalu kemudian disubsidi minyak goreng curah. Lalu kita lihat dalam beberapa hari ini, kalau tidak salah kemarin, itu keluar peraturan Menteri Perindustrian tentang penyaluran minyak goreng curah berbasis industri. Nah, ini yang tadi juga kami soroti, artinya juga harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7, di mana kewenangan untuk distribusi ya dari mulai produsen, distributor 1, distributor 2, sampai kepada pasar itu berada dalam kewenangan Kementerian Perdagangan. Nah, ini yang harus artinya kita ingin masalah ini cepat selesai, tapi juga harus mengacu kepada perundang-undangan yang ada. Bang Martin, perubahan total kebijakan minyak goreng curah dari semula berbasis perdagangan ke berbasis industri ini apakah kemudian diambil oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini karena kebijakan minyak goreng sawit curah berbasis perdagangan terbukti tidak efektif menjaga pasokan dan juga harga di masyarakat pelaku usaha mikro dan juga kecil menengah? Memang seperti itu? Ya, artinya harus dibuat efektif ya. Nah, karena itu kan Kementerian Perdagangan juga kami sudah meminta untuk memakai seluruh perangkat peraturan yang ada pada dirinya itu. Kewenangannya itu dipakai secara maksimal. Sampai bahkan kemarin kami dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan, kami juga bilang bahwa apabila harga ini masih di dalam batas ketidakwajaran, maka pemerintah harus juga memakai senjata-senjata yang ada pada dirinya. Ya kalau perlu misalnya seperti izin, jadi izin ekspor ya. Sekarang kan ini kelangkaan minyak goreng ini kan misalnya karena harga di pasar internasional yang begitu tinggi. Nah kemudian tapi kan kita penghasil sawit terbesar di dunia. Nah kalau memang mereka tidak bisa untuk mengikuti ketentuan pasar dalam negeri ya kalau perlu izinnya direview kembali gitu loh. Jadi seluruh perangkat peraturan ini harus dipergunakan oleh pemerintah dalam pengendalian harga minyak goreng ini. Ya, jadi jangan kemudian kita menyerah begitu saja. Ya kita sadar bahwa kita harus mengikuti mekanisme pasar, tetapi juga ya kita kalau melihat negara penghasil kelapa sawit juga tidak langsung melepas begitu saja kepada pasar. Jadi harus ada kewajiban ya untuk pasar dalam negeri. Nah ini yang harus ditegakkan oleh pemerintah. Untuk menekan kewajiban dari para produsen dalam negeri ini, apakah kemudian pemerintah tampaknya tidak
berdaya begitu, Bang Martin, kalau dari DPR melihatnya seperti itu ya, bahwa pemerintah tidak berdaya untuk menekan para produsen kelapa sawit untuk bisa memenuhi Itu kebutuhan dalam negeri. gini lah ya. Jadi semua orang jadi punya kesimpulan masing-masing gitu ya. Mbak Nana juga jadi punya kesimpulan. Ada orang-orang juga punya kesimpulan. Yang kita tidak mau sebenarnya persepsi itu timbul di dalam masyarakat ya. Kita ingin pemerintah yang kita dukung ini, pemerintah ada yang mampu untuk melakukan seluruh kewenangan yang pada dirinya untuk mengendalikan harga secara khusus minyak goreng ini untuk melindungi kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Itu yang kita mau, dan itu DPR sepenuh hati akan mendorong itu gitu. Jadi kami tidak mau ada anggapan di publik pemerintah kalah, negara kalah itu mau kami lawan gitu loh. Nah, jadi kami ingin mendukung pemerintah gitu supaya pemerintah bisa mengatasi persoalan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, Bang Martin, dengan perubahan tata niaga dari Kementerian Perdagangan ke Kementerian Perindustrian, apakah ini tidak menambah ruwet nantinya? Tumpang tindih semakin sulit berkoordinasi, Bang Martin. Ya, itu yang hari ini itu menjadi sorotan di rapat dengar pendapat kami dengan Kementerian Perdagangan, dengan Bulog, dengan RNI, ya, agar penyelesaian ini juga harus mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku. Jadi jangan nanti menyelesaikan masalah dengan masalah gitu loh. Menyelesaikan masalah harus kita dalam arti meniadakan masalah yang ada. Jadi jangan kemudian menyelesaikan masalah dengan masalah akhirnya menjadi ruwet, ada kewenangan yang tumpang tindih dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya stakeholder yang terlibat itu semua sebenarnya sudah ada dudukan peraturannya masing-masing. Dan jika tiap pihak melaksanakan kewenangan yang ada pada dirinya, harus ini bisa kita atasi gitu loh. Bang Martin, selain persoalan politik ya, politik kewenangan begitu ya antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian, nyatanya memang di lapangan masyarakat yang menanggung beban. Minyak goreng curah tidak ada, ataupun langka, harganya juga masih mahal di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Kemudian mereka juga tidak bisa membeli minyak goreng yang kemasan premium. Ini kalau misalnya kita lihat ya dari hasil analisanya dari DPR, apakah kemudian kelangkaan, kehilangannya minyak goreng curah di lapangan ini memang karena ada oknum-oknum juga yang bermain untuk menyembunyikan kemudian mengemas ke dalam kemasan premium begitu? Dioplos begitu, Bang? Ya, itu bisa juga terjadi. Jadi kami juga sudah mengingatkan, kalau kita membuat peraturan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah, maka harus ada juga pengawasan. Kan Kementerian Perdagangan juga bisa berkoordinasi dengan kepolisian ya, dengan Satgas Pangan untuk memastikan bahwa minyak goreng curah itu tidak di-repacking. Ya, kemudian menjadi minyak goreng kemasan karena disparitas harganya yang lebih tinggi. Nah, tadi terkait dengan, tadi Nana kan bilang bahwa ini ada persoalan politik. Saya lihat sih bukan persoalan politik. Ini untuk memberikan kepastian kepada seluruh stakeholder yang terkait. Ya, jadi kalau peraturannya itu jelas, sesuai dengan perundang-undangan, maka mereka pun melaksanakannya juga akan jelas. Nah, kalau misalnya anggapan mafia dan segala macam itu kan omongan Pak Menteri sendiri. Kalau saya lihat sih sebenarnya bukan mafia dalam arti yang yang seperti di film-film begitu ya. Ini kan pemain dalam industri ini, dalam juga CPO itu kan terbatas. Nah, kalau pemain terbatas itu secara teori saja pasar yang oligopolistik itu, maka market power akan lebih besar kepada supplier ya, kepada produsen. Nah, karena itu negara memang harus hadir untuk memastikan bahwa surplus produsen yang mereka miliki itu tidak kemudian mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Nah, disitulah ada instrumen subsidi, ada instrumen DMO, ada instrumen DPO dan lain sebagainya yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk ya memberi ya tanda bahwa negara hadir untuk masyarakat. Gitu. Tapi Bang Martin, jadi tidak ada mafia minyak goreng ya seperti yang digembar-gemborkan oleh Kementerian Perdagangan begitu? Anda mau ngomong seperti itu bahwa ini murni para pengusaha menginginkan adanya perlakuan yang sama ataupun win-win solution begitu ya? Ya juga soal apakah itu mafia atau tidak, saya rasa kan itu Pak Menteri sendiri dong yang harus membuktikan. Karena kan itu yang bicara Pak Menteri Perdagangan. Nah, kalau memang ada mafia, mafianya di mana, siapa?
Nah, beliau mengatakan bahwa akan ada sudah diserahkan data dan hari Senin misalnya akan diumumkan ya. Kalau gitu kita tunggu. Kalau memang secara data-data belum ya kita serahkan kepada penegak hukum ya. Saya percaya penegak hukum juga dalam hal ini bekerja juga ya untuk bisa memberikan penegakan hukum dan juga kepastian hukum di tengah sengkarut minyak goreng ini. Baik, terakhir sarannya dari Komisi 6 kepada pemerintah, kepada Kementerian Perdagangan, mengingat sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ini yang penting kalau persoalan politik itu nanti belakangan Bang. Bagaimana kemudian menghadirkan minyak goreng dulu supaya tidak langka di masyarakat? Ya gini, saya bukan katakan, saya garis bawah dulu ya, ini bukan persoalan politik. Kita bicara perangkat peraturan juga Mbak Nana. Jadi perangkat peraturan yang ada, perundang-undangan yang ada, itu sebenarnya sudah memberikan porsi kepada tiap kementerian dan lembaga untuk bisa berfungsi. Nah, karena itu kita dorong agar kementerian dan lembaga itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, Komisi 6 dalam hal ini dengan mitra dagangnya Kementerian Perdagangan, tentu kami sangat menginginkan Kementerian Perdagangan bisa berfungsi secara maksimal sesuai Undang-Undang Perdagangan untuk bisa menjamin distribusi dan juga pasokan sampai ke pasar, sampai ke tingkat konsumen itu berjalan dengan baik. Nah, itu yang kami terus kawal dan kami sudah membentuk juga panitia kerja khusus untuk persoalan ini, pangan dan juga komoditas bahan pokok. Kenapa kami bentuk sekarang? Karena kami ingin ini ada percepatan. Oke, tampaknya